Di video sebelumnya di part 1 itu kan saya memtutorialkan cara belajar PHP sederhana, itu kan ada yang kurang jelas. Saya mau perjelas di video kali ini. Sebelumnya saya sekarang record di HP aja ya, soalnya di PC itu saya nggak bisa record suara. Saya bikin folder baru dulu, namanya folder belajar ya. Folder belajar, kalau di PC itu kita pakai CMD atau bisa juga pakai PowerShell. Di HP itu kan kita pakai Termux. Dan ngodingnya itu saya pakai Akode. Kalau di PC itu kan saya pakai VS Code. Kita bikin berkas baru, namanya dasar 1 PHP aja, dasar 1.php. Jangan lupa pakai tag PHP nya. Kita simpan dulu di folder belajar tadi. Dan dasarannya ini echo untuk ini adalah built-in function dari PHP nya. Echo ini untuk mengembalikan sebuah nilai atau menampilkan apa aja yang perlu ditampilkan ke dalam sebuah layar atau dalam shell Linux-nya. Dan untuk yang di ini apa bang yang ada di dalam tanda kutip 2 ini adalah string ya, ini adalah string. Dan kalau di PHP itu kita wajib di akhirnya itu kita menggunakan titik dan koma. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan dulu di Termux. CD SD card, program PHP belajar. Kalau suara di luar lagi hujan, kalau suaranya agak terganggu, mohon sedikit maklumi aja ya. LS, nah ini LS itu untuk menampilkan atau look storage ya, Inggrisnya itu look storage singkatannya, menampilkan apa yang ada di dalam foldernya. Kita panggil menggunakan PHP dasar 1.php. Nah, yang tampilkan itu kan string. Nah, ini string. Ini saya ajarkan cara scrapingnya aja ya. Jadi apapun yang diperlukan untuk pembuatan script atau cara teknik scraping ini, saya insya Allah akan ajarkan semuanya di sini. Tapi tidak berbeda lagi dengan pembuatan website atau setting di MySQL, itu beda lagi. Ini hanya untuk script ya, atau scraping. Semua ini hanya untuk scraping, ingat ya. Dan ini adalah string. Nah, kalau yang di saya, nah ini adalah komentar. Ini adalah komentar. Ini nggak bakal dieksekusi. Jadi ini hanya untuk tag aja ya. Kalau ini yang di bawah ini itu apa gitu kan. Nah, kita coba jalankan, kita clear dulu nih. Nah, dia nggak bakal muncul. Sementara kalau ini nih di akhir string kita hapus titik komanya, itu dia bakal error. Nah, expecting or titik komanya mana katanya tuh, dia bakalan error. Nah, kalau ini adalah ini mengenai echo. Dan kita belajar variabel ya kemarin. Ini variabel itu diawali dengan tanda dolar kayak gini. Boleh
boleh menggunakan pertama itu menggunakan underscore ya, atau garis bawah. Nah ini boleh. Kalau diawali dengan angka ini dia nggak bisa tuh, nggak bisa. Nah, kenapa saya pakai akod? Jadi dia sintaksnya itu dia memberitahukan kalau yang error tuh tetap putih, kalau misalkan yang boleh itu dia nanti berwarna hijau. Misalkan ini variabel baru sama dengan string. Jadi yang di dalam tanda kutip ini dia dimasukkan ke dalam variabel ini. Jadi apapun yang ada di dalam ini kita echo baru titik koma. Nah, meskipun kita panggil nih echo baru, pasti yang muncul adalah string atau karakter. Nah ini kalau misalkan kita ubah yang di dalam ininya tanpa mengubah yang echo nya ini adalah string atau karakter. Jadi yang di ini, nah dia nggak bakalan ngaruh. Jadi yang ngaruh itu yang ada di dalam sininya. Nah itulah fungsi variabel itu. Dan di video saya yang tentang pembuatan script itu kan sering ada ini /n itu untuk apa? Jadi dia membuat barisan baru kayak gini. Nah, saya contohkan ada dua nih ya. Ini yang satu, saya salin, ini dua. Nah, yang ini baru satu, echo baru satu, echo baru dua, echo baru satu, dan dua. Nah, gini. Nah, seperti itu. Dan untuk yang array itu, nah kita blok yang bagian ini dulu, kita matikan codingannya. Kita belajar array. Nah array itu kayak gimana sih bang? Kalau misalkan kita punya dua string atau dua karakter yang lebih dari dua atau lebih gitu kan, disimpan ke dalam satu variabel, misalkan variabelnya array gitu kan. Nah kan kita harus misalkan ini array 1 dan ini array 2, kan ini tetap satu ini ya, tetap satu string, soalnya dia dalam tanda kutip yang sama. Kita bisa dipisahkan kayak gini, ini pasti kepake. Nah cuma di depannya kita harus beri array kayak gini. Ini built-in function dari PHP. Nah kalau kita echo array, dia bakal error, soalnya ada yang dikhususkan untuk menampilkan sebuah array. Nah owning array to string conversion katanya, kita bisa dikonversi menggunakan echo. Terus pakai apa bang? Kita bisa menggunakan print r atau vardam. Cuma saya sering pakainya print r ya, lebih simpel aja gitu. Nah ini indeks nolnya itu array 1, indeks satunya array 2. Nah seperti itu. Nah ini nanti berfungsi banget ya dalam pembuatan script atau buat teknik scraping web atau aplikasi. Terus yang perlu ini dari saya sih yang explode itu kan, misalkan nih kita punya sebuah kalimat yang agak panjang gitu kan. Ini misalkan ini char atau karakter gitu kan, kalimat, saya ganti aja jadi kalimat.
variabelnya. Di hari Senin yang indah punya duit, punya uang 10.000 gitu kan, Rp 10.000 misalkan ini dari balance gitu kan, Rp 10.000. Nah stringnya itu kayak gini, echo kalimat. Kita clear dulu. Nah dari Senin yang indah punya uang 10.000 gitu kan, punya uang 10.000 dan kuota limit gitu. Nah sedangkan kita hanya akan, gak mungkin kan, misalkan balance berapa diambil semua, nggak mungkin kan. Nah makanya saya kata saya kemarin suruh belajar parsingan menggunakan explode itu. Nah ini nanti untuk mengambil, saya mau ngambil yang Rp 10.000 nya aja. Nah itulah saya menggunakan parsingan dengan built-in function dari PHP menggunakan explode. Caranya kayak gimana? Misalkan ini rupiah gitu, rupiah sama dengan explode. Nah kita salin yang ini, kita salin ini karakternya. Nah explode nya dimasukin ke sini, tempel itu kan, tempel. Terus di akhirnya ini satu itu sama yang ini juga. Oh ya, di akhir explode-nya ini kita diambil dari sebuah variabel kalimat. Nah ini kalimat, jadi kita akan mengambil yang 10.000 nya aja dari variabel kalimat ini. Kita hapus dari sini, kita hapus dari ujung kanan ke ujung kiri sampai Rp. Misalkan saya mau ngambilnya dari Rp ke sampai ujung 0 aja ya kan. Nah terus explode yang kedua ini boleh sama, terus ininya koma, ini rupiah itu kan. Di hari Senin yang indah punya uang 10.000 dan kuota limit. Nah dari ujung kanan sini kita hapus, soalnya kita akan mengambil yang Rp 10.000 nya aja. Nah di akhir ini kita ganti jadi 0 dan kita coba echo rupiah. Kita lihat hasilnya. Nah yang muncul cuma 10.000, berarti berhasil ya. Nah berarti, nah ini nih, ini kok ada buka kurung 1 sedangkan yang di sininya 0. Itu apa bang? Berarti, nah kalau misalkan di sininya ada 10.000 nya itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini misal kayak gini, di hari Senin yang indah punya uang 10.000 dan kuota limit, dan uang dibelanjakan dan uang 10.000 dan uang Rp 10.000 tersebut dibelanjakan. Nah kita bisa ambil misalkan yang
tag ini tuh, atau kayak gini, kita balikin dulu dan kuota limit titik gitu kan, kita salin lagi yang ini, salin. Nah, kalau yang ini kita ubah jadi 20.000. Kalau misalkan kita kalau misalkan kan ini ada dua nih, di hari Senin yang indah punya uang punya uangnya itu ada dua, yang satu yang dua kan dalam satu kalimat. Ini yang satu, nanti kita mau ambilnya yang atas atau yang bawahnya kayak gini. Misalkan kita jalankan dulu, nah RP 10.000 gitu kan. Kalau kita mau ngambil yang 20.000 nya, kita ubah angka yang ini menjadi 2, berarti yang kedua kalau terdeteksi kayak gini. Nah, yang ketangkap dia yang 20.000 gitu. Kayak misal contoh kasus lain, nah ini kita tag dulu ya, kita tag dulu. Sama gitu, ini kalimatnya kayak gini. Misal kalimatnya itu selamat datang admin, selamat datang admin di grup gitu kan. Terus saya enter lagi, di sini saya bikin lagi selamat datang yang satu lagi RealFX gitu kan, di grup. Kita kan akan memisahkan yang ini selamat datang sampai di grup gitu kan, kita salin, tempel gitu kan. Saya mau ngambil yang RealFX nya, wait ini agak error. Nah ini misalkan ininya nama ya, kita ubah jadi nama, ininya sama juga nama, sama ininya juga nama, tapi yang ini tetap 0 juga boleh. Selamat datang admin di grup, selamat datang RealFX di grup gitu kan. Nah pas kita mau ambil, saya mau nampilinnya yang RealFX. Pertama kita carinya yang kalimat pertama atau yang atas gitu, di dalam satu doctype HTML yang hasil dari scraping itu kan. Nah kok yang muncul admin, nah sedangkan saya mau ngambilnya yang RealFX gitu. Nah berarti kita ubah jadi 2 tuh. Sedangkan misal gitu kan, ada beberapa kalimat nih, saya giniin aja biar enak. Ada beberapa kalimat nih, selamat datang ininya Ucup misal gitu kan, selamat datang Dudung, selamat datang hacker, selamat datang scripter. Nah sedangkan saya misalkan mau ngambil yang hacker gitu kan, di kalimat yang kedua tadi kan muncul RealFX, misalkan saya ubah nih
ketiga udah ketemu belum yang dudungnya atau nah itu masih ucup, belum ketemu nih. Saya ubah lagi jadi 4. Ini jadi 4 yang muncul masih dudung itu, sedangkan saya mau ngambil yang scripternya yang kelima sampai seterusnya sampai yang keenam nih, mau datang scripter gitu. Nah itulah fungsi explode. Kita mau ngambil apa atau memparsing atau memecah ya sebuah string dalam satu document HTML itu kan banyak gitu kan. Dan sekian video dari saya, nanti dilanjutin dengan cara pembuatan si URL nya ya.